Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epik Muis, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2023. Saya akan mengerjakan soal UAS Filsafat Umum. Pertama, apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Ciri-ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik adalah: pertama, metodologi rasional. Kedua, subjek dan objektivitas. Ketiga, pemisahan antara filsafat dan teologi. Keempat, rasionalisme dan empirisme. Kelima, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Soal yang kedua. Filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Karena René Descartes dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam awal filsafat barat modern. Dengan langkah-langkah ini, Descartes tidak hanya memikirkan metafisika yang ada, tetapi juga membangun fondasi bagi filsafat modern yang lebih kritis dan analitis. Soal ketiga. Jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Metode positivisme dan dialektis adalah dua pendekatan yang berbeda dalam memperoleh pengetahuan. Metode dialektis adalah pendekatan yang berasal dari filsafat Hegel dan Marx yang fokus pada perubahan dan perkembangan melalui konflik dan konflik. Soal keempat. Dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal tiga teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Teori korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran suatu proposisi ditentukan oleh kesesuaiannya dengan fakta atau kenyataan di dunia. Suatu pernyataan dianggap benar jika ia mencerminkan keadaan sebenarnya. Teori koherensi berasumsi bahwa kebenaran suatu proposisi ditentukan oleh sejauh mana proposisi tersebut konsisten dan saling mendukung dengan proposisi lain dalam suatu sistem kepercayaan atau teori. Teori pragmatisme menilai kebenaran berdasarkan konsekuensi praktis dan manfaat yang dihasilkan dari suatu proposisi. Suatu proposisi benar dianggap jika ia berfungsi dengan baik dalam praktik dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Soal kelima. Jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Realisme menekankan pada keberadaan tujuan dan independen dari dunia fisik, di mana pengetahuan diperoleh melalui pengalaman empiris dan observasi. Idealisme, di sisi lain, menekankan bahwa pengetahuan dibentuk oleh pikiran dan pengalaman subjektif, dengan realitas sebagai konstruksi mental. Soal keenam. Dalam kajian ontologi, dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Materialisme adalah pandangan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri dari materi atau substansi fisik. Dalam pemahaman ini, pikiran, perasaan, dan kesadaran dianggap sebagai hasil dari materi interaksi. Idealisme adalah pandangan bahwa realitas terutama terdiri dari ide, pikiran, atau kesadaran. Dalam pemahaman ini, realitas fisik dianggap sebagai refleksi dari ide-ide mental. Dualisme adalah pandangan bahwa terdapat dua substansi yang berbeda dan independen. Pluralisme adalah pandangan bahwa realitas terdiri dari berbagai substansi atau entitas yang berbeda-beda. Soal ketujuh. Jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme menjelaskan realitas yang sejati sebagai sesuatu yang bersifat fisik dan dapat diukur, dengan menekankan pentingnya bukti empiris dan interaksi materi. Di sisi lain, melihat realitas yang sejati sebagai sesuatu yang bersifat mental dan ide-ide, mengutamakan pengalaman subjektif dan nilai-nilai yang tidak terikat pada aspek material. Empirisme menegaskan bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah indera karena pengalaman langsung, verifikasi, dan bukti empiris. Meskipun akal memiliki peran penting dalam menganalisis dan mengorganisir pengetahuan, ia tidak dianggap sebagai sumber pengetahuan yang mandiri. Soal ke-9.
Kedua sumber pengetahuan indera dan akal memiliki kelemahan masing-masing. Indera terbatas oleh keterbatasan fisik, ilusi, dan subjektivitas, sedangkan akal dapat membuat kesalahan logika, tergantung pada data inderawi, dan dipengaruhi oleh bias. Soal ke-10. Nilai subjektif bersifat relatif dan tergantung pada persepsi individu, sehingga dapat bervariasi dari satu orang ke orang lain. Nilai objektif dianggap universal dan tidak tergantung pada pandangan pribadi, seringkali berfungsi sebagai standar moral yang diyakini oleh masyarakat secara luas. Sampai di sini saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.